Terima kasih Anda masih menyaksikan dialog interaktif bersama Purbasari. Baik pemirsa di rumah, di segmen kedua ini segmennya ditunggu-tunggu pastinya sama pemirsa karena kami akan memberikan informasi mengenai make up dari Purbasari ini. Nah, sebelum kita demokan make up tersebut, saya juga akan menginformasikan bagi pemirsa terus saksikan ya talk show Purbasari sampai nanti di akhir segmen karena ada kuis yang akan kita berikan gift menarik dari Purbasari. Oke, langsung saja ini. Di sini sudah ada model kita ya dengan Mbak siapa ini ya Mbak? Gresilda. Mbak Gresilda. Iya. Oke, dari Mbak Rani sama Mbak Ari ini sudah siap ya untuk apa namanya ini? Make over. Make over. Oke, Mbak Ari sama Mbak Rani mungkin bisa langsung dijelaskan juga gitu Mbak. Praktek sekalian ya. Langsung praktek sekalian. Nah Mbak, dengan demo make up yang di episode sebelumnya Mbak, kali ini ada perbedaan nggak sih atau sama aja Mbak? Mungkin kita lebih biasanya kan kalau untuk make up sebenarnya untuk intinya itu di area mata ya, di area mata. Kalau kemarin lebih ke soft, mungkin ini bisa pakai yang lebih terang, lebih tajam warnanya. Ya, begitu. Untuk pertama itu seperti yang tadi sempat disinggung, kita pakai dua ini ya, pembersih sama penyegarnya. Nah, cara pakai pembersih itu bisa ditaruh di punggung tangan. Mungkin biasanya itu di telapak tangan ya. Telapak tangan, tapi kalau telapak tangan kan biasanya lebih cepat berkeringat. Makanya itu untuk pakai krim ataupun pembersih ini bisa ditaruh di punggung tangan. Oh, di punggung tangan ya? Iya, di punggung tangan. Nanti untuk ini bisa dibagi ke 5 bagian wajah. Terus diaplikasikan itu arahnya ke atas. Kenapa arahnya ke atas? Itu biasanya kan untuk elastisitas kulit kan kita harus lebih sering memasasnya itu ke atas. Seperti itu. Apalagi untuk perempuan ya kan nggak mau kayak seperti pipinya kelihatan kendur kan seperti itu, makanya masasnya arahnya ke atas seperti itu. Jadi ini sedang mengaplikasikan pembersih dulu ya yang pertama pembersih. Ya. Terus dilanjutkan dengan pemakai dibersihkan pakai kapas. Nah seperti ini. Kalau tips juga ya untuk pemakaian kapas ini, itu kan biasanya sudah ada perpotong ya. Ya, biasanya kan kalau cewek kan demi ngirit ya, biasanya kan sudah seperti ini disewir-sewir lagi kan. Ya. Sebenarnya ini sudah memang perpotong seperti ini, harus dipakai ya seperti ini. Cuma satu sisi saja ya. Satu sisi saja. Kalau ini kan yang dapat menyerap yang bagian ini. Kalau misalnya di ini yang dibuka ini, serat-serat ini tidak bisa menyerap pembersih ini ke dalam, nanti yang ada nanti malah kotorannya menempel di kulit, itu yang bisa menyebabkan jerawat kalau misalnya itu untuk kulit berminyak. Kalau untuk kulit kering itu bisa ke flek hitam. Jadi untuk aturan pakai juga harus diperhatikan seperti itu. Setelah itu bisa pakai penyegarnya. Penyegarnya cara pakainya biasa dituangkan di kapas, terus nanti ditepuk-tepuk cara pakainya. Jadi nggak dioles kayak gitu ya Mbak? Enggak, kita pakainya ditepuk-tepuk. Ini biar meresap Mas. Untuk biar meresap, ya betul. Terus juga untuk pembersih penyegar ini tidak hanya untuk wanita, Mas Mugi. Mas Mugi pun bisa pakai ya. Untuk laki-laki pun bisa pakai karena dia itu fungsinya juga untuk mengangkat sel kulit mati, kotoran pada wajah setelah beraktivitas. Begitu. Setelah itu pemakaian pelembab. Pelembab sama untuk cara aplikasikannya dituangkan di punggung tangan. Dituangkan di punggung tangan, terus dibagi ke 5 bagian wajah. 5 bagian wajah ini mana aja sih Mbak? Jadi kening, hidung, pipi kanan kiri, sama dagu ya. Gitu. Terus kalau tadi itu arahnya ke atas untuk pembersih, untuk pelembab ini arahnya searah dengan tumbuhnya bulu rambut, jadi ke bawah, biar cepat meresap. Gitu.
Jadi kalau pelembab ini, moisturizer ini dan alas bedak nanti itu terbuatnya itu dari ekstra markisa. Jadi dia itu sudah UV filter juga untuk perlindungan sinar mataharinya juga sudah ada. Sudah ada ya. Terus yang paling penting yaitu mengikat sebum ataupun kadar minyak pada wajah. Jadi dengan memakai dua ini untuk pelembab sama alas bedak itu wajah tidak kelihatan mengkilap. Begitu. Dan untuk tata riasannya, untuk bedaknya nanti juga lebih awet. Gitu. Oke, ini pelembabnya sudah diaplikasikan ya. Aplikasikan. Sekarang ke alas bedak. Kemudian setelah pelembab sudah selesai, lalu lanjut apa lagi nih, Mbak? Alas bedak. Alas bedaknya, alas bedak atau foundation ini, mungkin kalau yang belum tahu bedanya itu nggak ini ya, cuma ditutupnya, cuma ditutupnya. Kalau yang pelembab ini tutupnya pink dan alas bedak itu tutupnya oranye. Ya. Dan cara aplikasikannya itu tidak dibagi ke 5 bagian wajah, tapi diaplikasikan dari bagian per bagian. Misalnya mau pipi kanan dulu, ambil secukupnya, terus diaplikasikan, diratakan, dan seterusnya. Terus ini Mas Mugi, kalau alas bedaknya Purbasari itu ada 4 warna. Jadi bisa disesuaikan dengan jenis warna kulit. Begitu. Kalau yang ini bisa pakai yang sawo matang, ada juga yang natural, ada juga yang kuning langsat sama kuning gading. Gitu. Nah, itu kalau untuk alas bedak tingkatannya itu seperti apa sih, Mbak? Dari yang gelap sampai yang keterang, dari namanya yang disebutkan? Kalau tingkatannya sih untuk pertama kuning gading. Kuning gading. Kuning gading, kuning langsat, terus ada natural dan sawo matang. Berarti sawo matang yang paling terang itu ya? Enggak, sawo matang yang paling gelap. Oh, yang paling gelap. Iya. Biasanya kan kalau untuk memilih alas bedak itu 1 tingkat lebih gelap dari warna kulit. Oh, justru harus tingkat lebih gelap dari warna kulit. Lebih gelap dari warna kulit itu untuk menutup kekurangan pada wajah. Misal kayak bekas jerawat ataupun flek hitam. Tapi nanti untuk pemilihan warna bedak bisa 1 tingkat lebih cerah. Begitu. Kan biasanya ada yang salah dalam pemilihan warna ya. Betul. Biasanya pingin kelihatan putih pakainya yang justru yang lebih terang. Lebih terang, ya. Apalagi kalau mungkin nggak pakai hijab kan kelihatan belang kan nggak ini ya, tetap kelihatannya nggak enak dilihat. Nih seumpamanya ini Mas Mugi nggak pakai hijab, kita pakaiin alas bedak sampai leher. Biar rata ya. Iya, biar nggak pulang ya Mas. Biar nggak kelihatan belang. Sebenarnya sih kalau pemilihan warnanya pas juga tidak sampai leher pun nggak masalah. Ya. Nah, ini jadi makanya pemirsa jadi tahu ya Mbak informasi yang berguna sekali nih. Kan biasanya untuk pemilihan alas bedak itu yang terang, kecuali kalau kita kan make upnya make up natural, kecuali kalau untuk acara rias acara yang resmi ya mungkin ya, itu make up berat itu bisa pakainya yang terang. Ya. Lanjut lagi. Untuk selanjutnya itu kita bikin ini kita kan ada koreksi untuk wajah ya. Itu kita ada shading. Shading itu bayangan ya. Itu untuk shading pipi itu fungsinya untuk meniruskan pipi. Terus ada juga nanti shading hidung itu untuk membuat hidung terkesan lebih mancung. Seperti itu. Jadi make up ini sangat membantu ya Mbak untuk mengkamuflase untuk penampilan kekurangan di wajah kita ya. Permak ya, permak wajah. Nah, untuk untuk shadingnya itu bisa pakai yang TAC 05. TAC itu bedak dari Purbasari yang triple action cake. Kan biasanya ada 2 kick ya, terkenalnya 2 kick, tapi kalau dari Purbasari itu udah triple.
Jadi di dalam kandungan bedak ini itu sudah ada pelembab, alas bedak dan bedak itu sendiri. Jadi dengan memakai bedaknya pun tanpa harus pelembab sama alas bedak itu sudah menempel. Gitu. Cara pakai shadingnya itu dari sini tulang pipi ya, tulang pipi, terus telinga yang bagian atas sini ke depan. Jadi itu untuk membuat riasan pipi ya, mengurangi kekurangan pipi. Oke Mbak, ya ini masih di menambah shading ya di area pipi ya. Nah nanti ini selanjutnya apa lagi sih Mbak? Untuk selanjutnya? Nah selanjutnya Mbak, biar pemirsa semakin penasaran, kita akan break sejenak Mbak. Jadi pemirsa di rumah, jika Anda masih penasaran, jangan kemana-mana, karena kami akan hadir kembali setelah pariwara berikut ini.